Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait sinkronisasi data kebutuhan guru untuk optimalkan kuota formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini disampaikan dalam rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, yaitu di Surabaya tanggal 12 sampai dengan 15 Juli tahun 2022. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia dikutip langsung di website gtk.kemendikbud.go.id. Kita lihat di sini. Sinkronisasi data kebutuhan guru untuk optimalkan kuota formasi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, ini baru saja Bapak Ibu, baru saja diposting oleh GTK Kemendikbud. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Jawa Timur, Bali, NTT, NTB dan Sulawesi Utara di Surabaya pada 12 sampai dengan 15 Juli 2022. Koordinasi yang dihadiri oleh unsur Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan seleksi ASN P3K 2021 telah meluluskan 239.860 guru honorer dan 506.252 formasi yang diajukan pemerintah daerah. Saat ini masih terdapat 193.954 peserta yang telah lulus ambang batas atau passing grade pada tahun 2021 lalu namun belum mendapatkan formasi. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, sebanyak 193.000 guru honorer yang sudah lolos passing grade nantinya akan diperjuangkan untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Ini yang akan kita prioritaskan untuk rekrutmen tahun 2022. Pekerjaan rumah kita bersama yaitu 193.954 yang sudah dinyatakan lulus passing grade seleksi 2021 agar mendapatkan formasi tahun 2022, kata Nunuk di Surabaya, Rabu 13 Juli 2022. Nunuk melanjutkan kebutuhan formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Pemerintah pusat berharap agar Pemda untuk segera mungkin mengajukan kuota formasi guru P3K tahun 2022. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Prof Nunuk Suryani bahwa untuk P3K guru tahap yang ketiga ini tetap ada Bapak Ibu, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi di P3K guru tahun 2022. Nah, jadi Ibu Prof Nunuk Suryani ini berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera mungkin mengajukan kuota formasi di P3K Guru tahun 2022 ini. Kami berharap setelah rapat koordinasi ini Bapak dan Ibu Panitia Daerah menambah kuota formasi sehingga bisa memenuhi pekerjaan rumah kita pada tahun depan. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terkait pemenuhan atau pengajuan formasi ASN P3K kepada pemerintah daerah. Kami membantu agar hal tersebut terrealisasi dengan baik dan sesuai sehingga guru-guru berkualitas yang memenuhi kuota tersebut, kata Nunuk. Bagi 193.954 peserta yang telah lulus seleksi 2021, mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi ASN P3K 2022. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K
untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah masuk prioritas 1 yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade, Bapak Ibu jangan khawatir karena Bapak Ibu ini sudah diprioritaskan. Sudah diprioritaskan untuk mendapatkan formasi di P3K Guru tahun 2022 ini. Nunuk menjelaskan perubahan mekanisme dalam penerimaan guru SNP3K 2022 terjadi setelah Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB melakukan evaluasi terhadap seleksi tahun lalu. Oleh karena itu, ada perubahan mekanisme seperti peserta prioritas seleksi guru ASN P3K. Prioritas pertama yaitu guru yang telah lolos passing grade pada tahun lalu namun belum mendapatkan formasi. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu pemerintah daerah punya perhatian yang besar seperti kita karena pemenuhan kebutuhan guru ada pekerjaan kita bersama. Jadi kolaborasi yang baik antara kita akan menghasilkan guru-guru terbaik yang diangkat jadi guru ASN P3K, kata Nunu. Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB, Aba Subagja, menambahkan regulasi Permenpan-RB nomor 20 tahun 2022 memprioritaskan 193.954 peserta yang lolos passing grade untuk mendapatkan formasi ASN P3K 2022 karena telah terbukti memiliki kompetensi sebagai guru. Dengan demikian lebih banyak mengakomodasi dalam formasi sehingga bisa mengangkat mereka menjadi ASN P3K. Memang ada perbedaan dari Permenpan-RB nomor 28 tahun 2021 dengan Permenpan-RB nomor 20 tahun 2022 sehingga ini suatu terobosan yang dilakukan untuk mengakomodasi peserta yang sudah lolos namun formasi belum ada secara kompetensi terpenuhi dan mempunyai rekam jejak baik, kata Aba. Aba juga mengajak seluruh pemerintah daerah mengusulkan kuota formasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saat ini, pemerintah memfokuskan ASN P3K pada bidang pendidikan. Apabila para guru honorer tidak diangkat menjadi ASN P3K, maka akan mengganggu pelayanan dasar pada bidang pendidikan. Dampaknya adalah pada kualitas pendidikan nasional. Kami mohon bantuan seluruh pemerintah daerah jangan sampai terjadi pada teman-teman kita yang sudah mengabdi. Kami sudah menyiapkan dari sisi kebijakan tapi pemerintah daerah minim terhadap formasi yang diusulkan. Jadi tidak perlu khawatir karena permintaan pemerintah pusat, kata Aba. Rangkaian rapat koordinasi terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebelumnya juga sudah dilakukan di Region Semarang pada 18 sampai dengan 21 Juni 2022. Nah, ini sudah selesai. Lalu dilanjutkan di Region Jakarta 1 dan Region Jakarta 2 yang masing-masing diselenggarakan pada 23 sampai 26 Juni 2022 serta 28 Juni sampai 1 Juli 2022. Setelah itu, acara serupa diadakan di Region Makassar pada 3 sampai 6 Juli 2022. Koordinasi dan sinkronisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Kementerian Keuangan Kemenkyu, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu informasi terbaru dari Ibu Prof. Nunuk Suryani terkait sinkronisasi data kebutuhan guru untuk optimalkan kuota formasi guru SNP3K tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.